Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus di hari ini, Rabu 30 Juli 2025, kita semua berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya semua kita menikmati berkat Tuhan, dan karena itu mari kita hari ini beribadah kepada Tuhan, dan mengawali semuanya, mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Kami naikkan syukur, terima kasih oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan hari ini dan hari-hari kami sebelumnya. Bahkan kami percaya tuntunan Tuhan akan berlaku untuk sepanjang kehidupan kami. Kami hendak baca firman Tuhan dalam persekutuan renungan harian keluarga saat ini. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan ampun kami dari salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan ditulis demikian. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Demikian firman Tuhan, kita renungkan dengan tema pembalasan adalah hak Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah. Kalau kita membaca Mazmur 33 ayat 13 hingga 14, di sana dituliskan, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi itu. Nah, berarti segala sesuatu terbuka di hadapannya. Apapun upaya manusia untuk menyembunyikan tindakan dan perilaku hidupnya yang jahat, semua ada dalam pantauannya. Termasuk di dalamnya ketika manusia berupaya melakukan yang baik namun diabaikan, disepelekan, bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa keberpihakan Tuhan Allah kepada orang yang melakukan kehendak-Nya pasti akan dinyatakan, bahwa sesungguhnya Dia akan menyatakan keadilan-Nya untuk membalaskan penindasan yang dilakukan kepada orang percaya. Dia akan melakukan apa yang adil, memperlihatkan kepada kita dua hal mendasar, yaitu Tuhan Allah itu adil dan keadilannya terungkap lewat perbuatannya dan dengan cara melakukan apa yang benar. Nah, dengan keadilannya Dia akan membuat para penindas menderita, sama seperti mereka telah membuat orang lain menderita. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada yang ditindas. Kelegaan di sini menunjuk pada keadaan tanpa ketegangan ataupun pencobaan, sesuatu akhirnya dari penderitaan atau akhir dari penderitaan. Nah, saudara, firman hari ini mengingatkan bahwa pembalasan adalah Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, milikilah kiranya prinsip iman yang kuat di dalam Tuhan Allah. Sabarlah menghadapi kenyataan kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus yang terkadang harus menderita. Dan jika kita diperlakukan tidak adil oleh sesama kita, belajarlah melepas pengampunan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan haknya kita. Kalau kita baca Roma 12 ayat 19, mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menentu pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Jadi kita diingatkan betapa penting memberi ruang kepada kuasa Tuhan Allah untuk menyatakan keadilannya. Jangan melakukan sesuatu menurut keinginan dan kemauan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan mencemari hidup kita dengan dosa hanya karena ulah atau perbuatan orang lain. Belajarlah memiliki kerendahan hati sebagai hamba sekalipun dimusuhi, dan doakanlah mereka. Dan kiranya kita diberi kemampuan untuk melihat setiap penderitaan sebagai proses Tuhan Allah yang semakin memurnikan iman kita. Saya percaya baik hari ini dan hari-hari selanjutnya kita diberkati, dituntun, disertai oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan bagi kami, mengingatkan kami untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Memang terkadang dalam menjalani hidup ini banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang seringkali juga membuat kami hampir putus asa, kecewa. Tapi kami percaya karena kasih Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang benar. Karena itu kami diingatkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan sekalipun kami mengalami ketidakadilan, kami mengalami penindasan, orang-orang yang mungkin memusuhi, membenci, dan mau berlaku jahat terhadap kami. Tapi biarlah iman kami semakin teguh, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru saja mengampuni dan menyampaikan atau memberikan kebaikan. Bapa, sebab itu kuatkan iman kami, berkati kami dalam jalani hidup ini, hidup pribadi, hidup keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Biar kami selalu hidup dalam cinta kasih dan kerukunan, selalu ada keharmonisan dalam menjalani kehidupan bersama. Dan kami percaya pula kehidupan kami akan terus diberkati, baik usaha pekerjaan kami yang kami tekuni di dalam Tuhan, membawa berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk semua apa yang dikerjakan oleh Jemaat Maranatha Pastaten yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati senantiasa, itu membawa berkat bagi banyak orang juga. Bapa, berkatilah persekutuan jemaat ini, badan pekerja, pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, perangkat pelayanan yang ada, dimampukan dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Berkati gerejamu ini ya Tuhan, baik di jemaat, di wilayah, maupun di sinode, para pemimpin kami, terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan lewat apa yang dikerjakan berdasarkan kehendak-Mu. Pemerintah kami terus ditolong, diberkati, mampukan mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada umat-Mu, jemaat yang tengah bergumul, entah sakit, kami percaya tangan kasih Tuhan akan menjamah mereka, memberikan sehat kuat kepada mereka. Yang penuh dengan sukacita hari ini oleh karena berkat Tuhan, biarlah sukacita itu terarah kepada Tuhan. Berkati komisi atau tim multimedia yang terus berupaya menghadirkan berkat lewat pelayanan firman dari media. Berkati mereka senantiasa dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan tugas dan tanggung jawab. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhanlah kami memperoleh hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara, memberi sukacita tersendiri, dan karena itu selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pastaten. Jangan lupa membagi berkat untuk bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.